Halo, selamat bertemu kembali, yaitu di pertemuan yang ke-6 ini. Bagi para pasien ANT 2 reguler maupun yang asinkronus, materinya sama. Maka saya mulai saja, yaitu mengenal tali-tali untuk mengikat kapal. Ini suatu gambar kapal yang sedang sandar di dermaga. Tali-talinya ini adalah headline. Ini tidak cukup hanya 2, mungkin lebih dari 2. Gunanya headline adalah untuk menahan kapal tidak bergerak mundur. Berikutnya di samping headline ada bridge line. Ini ada 4 ini. Ya, ini jarang lah bridge line sampai 4, umumnya 2 ya. Gunanya untuk menahan kapal tidak renggang dari dermaga ini. Yang ketiga adalah spring line, atau ini disebut forward spring line depan. Gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak maju. Ya, gunanya forward spring ini atau spring depan. Berikutnya afterward spring line, gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak mundur. Berikutnya bridge line, ya, afterward bridge line, ini juga ada 4, di depan ini ada 4, belakang ada 4. Gunanya sama, untuk menahan kapal supaya tidak renggang dari dermaga ini. Baru yang di belakang adalah stern line, ini nampak 2, biasanya ini lebih banyak lagi, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Gunanya untuk menahan kapal tidak bergerak maju. Ya, itulah fungsi atau manfaat tali-tali kapal yang berbeda-beda, ya. Headline, bridge line, spring line, stern line, depan dan belakang. Tentunya bagi seorang officer harus paham betul mengenai tali-tali, karena suka tidak suka kapal sandar lepas pasti berhubungan dengan tali-tali ini. Berikutnya akan saya tunjukkan lepas sandar kanan, buka depan. Nah, ini kapal yang sandar kanan, untuk lepas dari dermaga kapal berangkat, dibuka semua tali depan. Nah, ini ya. Nah, ini disisakan spring belakang nanti ya, tapi yang dibuka belakang dulu baru depan ya. Lego semua, spring depan juga lego, baru hip bob stern line. Nah, ini di bob, maka haluannya akan membuka. Haluan terbuka, kemudi cikar kanan, mesin digerakkan maju. Ya, mengapa ini cikar kanan? Supaya tidak bentur dermaga. Ya, mesin sudah maju, spring belakang lego, kapal maju, terus maju sampai fullway, haluan menuju kemana kapal ini akan berlayar. Berikutnya lepas sandar kanan, buka belakang. Ya, ini buka belakang. Kalau tadi buka depan, buka belakang. Maka saya lego stern line, lego bridge line belakang, lego bridge line depan, lego spring belakang, hip bob headline. Headline di bob, spring depan ditahan, maka buritannya akan renggang dari dermaga. Ini contohnya. Buritan renggang, headline di lego, mesin digerakkan mundur, spring line di lego, kapal akan bergerak mundur, buritannya ke kiri karena baling-baling kanan. Makin ke kiri ya terserah kemana kapal ini akan berlayar. Ya, terserah nakoda, kapal ini akan berlayar dan fullway. Lepas sandar kiri dengan mengibob headline.
Headline di bob berarti buka belakang. Belakang dilego semua nanti, ya. Ini dilego semua. Sisakan headline dan spring depan. Headline di bob, kapal buritan terbuka, baru kemudian mesin digerakkan mundur. Headline dilego, spring line dilego, kapal akan mundur dengan buritan ke kiri, stop mesin, kemudian digerakkan maju, ya bergerak maju sesuai dengan tujuan kapal itu kemana, terserah kepada nakoda. Demikian untuk lepas dengan membuka buritan, mengibob headline, menahan spring depan. Kapal Pulwe menuju pelabuhan tujuan. Berikutnya lepas sandar kanan, arus dari belakang. Nah ini arus dari belakang, lego semua tali, sisakan spring depan. Buritan terbuka karena dorong arus, mesin digerakkan mundur, spring depan dilego, kapal mundur, makin mundur, ya sesuai kebutuhan. Ya, kalau kapal menuju ke kanan, ya kemudian stop mesin, ya mesin maju menuju pelabuhan tujuan, ya kira-kira demikian. Langsung menuju pelabuhan yang akan dituju kemana. Kapal itu akan belayar Pulwe. Berikutnya sandar kiri dibantu dengan takbut. Nah, ini ada takbut. Ini takbut sudah siap. Kapal tiba, maju pelan, stop mesin, ya, maju pelan, stop mesin, didorong, ya, baru takbut belakang mendorong, mesin digerakkan mundur sehingga buritan agak merapat, ya, dua takbut mulai mendorong, mesin kapal stop, ya, mendorong makin rapat. Kirim tali-tali, ya otomatis ya kapal rapat, ya kirim tali-tali mungkin melalui mooring boot, ya dengan gunakan mooring boot, ya didorong terus, ditahan, dikirim tali-tali, ya ini rapat, ya sudah terikat, dua tabut menjauh, kapal sudah in position, finish with engine. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya sandar kanan, ya dibantu takbut. Nah, ini contohnya tadi dari sini, sekarang dari sana. Stop mesin, ya masih ada laju, takbut mendekat, takbut depan juga mendekat, mesin digerakkan mundur supaya tidak kelewat. Stop mesin, ya sudah di posisi stop mesin, baru takbutnya dorong, kirim tali-tali semua, ya kapal rapat. Kalau sudah end position, ya finish with engine, takbutnya dilepas, ya kapal sudah terikat in position, ya kira-kira begitu. Sandar kanan. Sekarang ini yang menjadi apa, tentunya pilihan itu umumnya orang sandar kiri, kalau ini sandar kanan, ya kita tiba menikam dermaga, ya kemudian digerakkan mundur, ya kemudian kiri mesin mundur, ya stop mesin, mooring boat mengambil tali-tali dibawa ke darat, ya kemudian ambil yang di depan, disampaikan semua, kembali ke belakang lagi, dan semua tali-tali terkirim di bob, kapal rapat, ya kapal sudah rapat, tali sudah cukup, in position, maka finish with engine. Ini pengalaman yang seperti ini adalah sandar di terminal Pertamina Kendari, ya. Kondisi pelabuhannya seperti ini, datangnya harus menikam
dermaga, kira-kira begitu. Berikutnya lepas sandar kanan, ya. Lepas sandar kanan, angin dari lambung, ya. Ini dikendari juga nih, ya. Maka dilego tali belakang, lego semua tali belakang, ya. Lego tali belakang, baru mesin digerakkan maju, tinggal spring depan, maka buritan akan terbuka. Buritan terbuka, stop mesin digerakkan mundur, maka mesin buritan akan ke kiri. Spring depan di lego, ya, buritan ke kiri, mesin digerakkan maju, ya, kemudian cikar kiri, kapal akan mutar ke kiri, ya. Ini mutar ke kiri karena pivot pointnya di depan, kedorong angin di belakang, ya sangat mudah memutar, ya. Kemudian kapal menuju pelabuhan tujuan. Ini kalau ada angin. Kalau tidak angin, ya tentunya tidak seperti itu, ya. Full way, ya. Engine full head, full way. Berikutnya mengenai berthing energi. Ini bisa jadi pegangan bagi para nakoda bahwa di dalam escort ada istilah berthing energi, ya. Ada massa atau displacement, ada kecepatan kapal. Dari 3 unsur ini, escort merumuskan bahwa kinetic energi atau berthing energinya nanti ada rumusnya, ya. Hitungan kekuatan suatu dermaga harus dapat menahan benturan kapal dengan massa atau displacement tertentu. Hitungan ini tidak menggunakan DWT kapal karena DWT hanya jumlah ton muatan, tapi kalau displacement termasuk berat kapal kosong, ya. Di berat kapal seluruhnya lah displacement. Ya, rumusnya seperti ini. Rumus ini saya peroleh dari escort. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan para nakoda yang sekarang sedang meningkatkan untuk ANT2 ini. Ya, tentunya ini berthing energi. Nanti saya di ANT2 tidak akan saya ulangi lagi. Ya, jadi setengah massa kali kecepatan kapal dalam knot. Ini menurut escort. Jadi kalau dermaga itu tidak bisa menahan ini, ya tentunya ya tidak bisa menerima kapal dengan massa tertentu, dengan displacement tertentu. Kira-kira demikian. Ya, ini escort yang merumuskan. Berikutnya teori pivot point dan pengaruh interaksi dengan tugboat. Ya, ini suatu pengalaman saya pribadi pada saat saya masih menjadi second officer tahun 70-an. Kapal Permina Samudra 5 DWT sekitar 50.000 ton, sandar STS dengan wet unicorn DWT sekitar 250.000 ton. Kapal lepas ditarik dengan 2 tabut, ya, 2 tabut narik, kapal renggang, kemudian kapten menggerakkan mesin maju. Dengan mesin maju pivot point ke depan, maka otomatis walaupun tabutnya sama tenaganya, maka gerakan kapal karena pivot pointnya ke depan, maka buritan akan lebih kuat daripada yang di depan. Maka posisi kapal agak haluannya berubah ke kiri. Dengan melihat ini, kapten nakoda Permina Samudra 5 menggerakkan mesin maju penuh dengan kemudi cikar kanan, ya. Maka kapal akan bergerak maju, tetapi tabut yang di belakang akan keseret oleh tenaga kapal yang lebih kuat, sehingga akhirnya talinya ini putus,
dan kapal tenggelam. Ya, kira-kira begitu. Ini korbannya takbut. Walaupun krunya aman, tetapi takbutnya tenggelam ke dasar laut. Ini kejadian real, kejadian yang artinya bukan suatu teori, kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi pada waktu itu mungkin nakoda belum mengenal teori tentang pivot point ini. Ya sudah pasti takbutnya sama, walaupun kalau digerakkan maju akan belakangnya terbuka, buritannya seolah-olah akan membentur buat unicorn. Dilihatnya haluan ke kiri, kapten maju penuh, maka takbutnya keseret dan akhirnya tali putus, takbut tenggelam. Ini kejadian benar-benar, ya. Makanya perhatikan teori tentang pivot point ini, jangan terulang kembali. Kemudian penyandaran kapal di buoy, ya, biasanya untuk kapal-kapal tanker biasa sandar di tengah laut dengan diikat di buoy di mana ada sambungan selangnya untuk ke tangki di darat. Ini contohnya, ini adalah single point mooring buoy dengan lengkap dengan selangnya, dengan tali-talinya. Tanker ini mendekati untuk diikat di sini, ya, terus mendekati, haluan tidak mengarah ke buoy tapi agak ke kanan sedikit. Andai meleset kapal kebablasan, ya tentunya tidak nubruk buoy, lewat di sebelah kanan buoy ini. Ini contohnya. Kapal sudah dekat buoy, maka mooring line ini yang membantu menarik hawsernya, menarik tali-tali ini untuk dikirim ke tanker, disambung dengan hipping line disambung lagi dengan tali pengangkat, ya, baru dibob menggunakan windlass. Kalau ini talinya 2, ya sama-sama nanti, ya. Sudah itu baru pindah yang sebelah kanan, ya sama, kirim mungkin pakai hipping line, hawsernya pakai hipping line, baru dibob dua-dua, dibelit di wind jangkar, ya. Ini motorboatnya menjauh, dikirim, ya, talinya sudah sampai di atas, dibob dengan 2 tali, maka semua sudah terhibob, ya, dibelit, dibolet di kapal, ya. Nanti ada, tidak dibelit, dijepit, karena ini ujungnya adalah rantai. Rantainya ini yang dijepit di stopper kapal, ya, nanti dijepit di stopper kapal, karena ujung daripada tali ini adalah rantai, kurang lebih 15 meter merupakan rantai, tinggal dijepit di kapal, ya, di kapal tanker ini. Selesai baru dikirim selangnya, disambung dengan manifold kapal siap bongkar dan muat. Namun demikian, takbut yang di belakang ini siap untuk menarik kalau kapal ini slack, bisa lumpur buoy, ya. Kalau kencang, ya tentunya mesinnya harus maju, tapi kalau slack, takbut yang menarik, ya, kira-kira begitu. Ini contohnya sudah naik, ya, selang sudah tersambung, langsung ke manifold, kapal siap loading dan discharging, ya. Ini contohnya, ya, jaga aja tali-tali jangan terlalu kencang, ya, yang bagus sedanglah, kencang tidak, terlalu kendor tidak. Kalau kendor atau slack bisa juga menubruk ke buoy ini, maka dihindari juga. Kalau slack, kapal tanker yang kapal takbut yang di belakang tadi
siap untuk menariknya. Ya, kira-kira demikian. Untuk CBM ini contohnya CBM yang konvensional. CBM singkatan dari konvensional multi buoy mooring. Jadi kapal ini sandar dengan buoy lebih dari 4. Ya, ketika masuk ada penuntun, ada yang sistem demikian. Ada penuntun, ada yang tidak pakai penuntun. Kalau ada penuntun, ya penuntun harus jadi satu. Ya, maju, lego jangkar kanan, stop mesin, masih ada laju, lego jangkar kiri, baru kemudian mundur. Ya, ini contohnya. Dia mengarah ke sini jadi satu. Ketika melintang buoy 2 ini lego, masih ada laju, melintang buoy 1, jangkar sebelah kiri yang di lego. Ya, lego jangkarnya. Ya, lego baru mesin digerakkan mundur. Mesin gerakkan mundur, buritannya ke kiri. Buritan ke kiri, mooring boat sudah siap, ngambil tali, dikirim ke buoy kepil yang nomor 4. Buoy kepil yang tali sebelah belakang kiri sudah sampai di bob, kemudian mooring boat mengambil yang belakang kanan. Nah ini, kirim ke kanan. Ya, baru pindah lagi ke depan sini untuk ini. Ya, sebaiknya diberikan tanda ketika kapal ini sudah in position, diberi tanda tali-tali ini sampai di mana tali ini harus dibelit. Ya, nah, ini di depan sudah nyampe di buoy 2, mungkin mooring boatnya ke buoy 1. Ini ya, ini sudah ditandain talinya di stopper depan juga gitu, talinya dikasih tanda sampai batas mana. Biasanya di CBM itu tali-tali kapal di stopper, ya dikasih tanda. Tentunya ya pakai tali yang di drum, stoppernya dipakai tali yang di drum, bukan diibob oleh anak buah dengan binless, tapi gunakan tali yang di drum. Jangkar ini kalau terlalu kencang bisa di area, kalau terlalu slack bisa di bob. Jadi posisi jangkar mengangkang seperti ini. Inilah pola gerak di CBM atau konvensional multi buoy atau CMBM, konvensional multi buoy mooring. Untuk kapal-kapal tanker sangat mungkin ada olah gerak seperti ini. Ya tentunya untuk kapal-kapal yang tidak terlalu besar. Kalau yang besar sudah pasti pakai single point mooring buoy seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Kira-kira demikian. Sudah in position, sudah kencang, ya kirimlah tali ini selangnya diangkat, diikat seperti ini tadi. Ya, ini. Ya ini mooring buoy-nya kondisinya begini, harusnya ada lampunya, ada radar reflektor, ada railingnya, ada hook untuk melepas ganconya ini, ya untuk tali, bukan pakai cakil tapi pakai ini pelepas. Kalau ini diangkat, ini lepas, mestinya begitu. Baru ini bolet untuk mooring boat daripada mooring gang ini, ya kira-kira begitu. Ada pendernya. Jadi buoy untuk konvensional mooring buoy sebaiknya seperti ini, seperti gambar ini. Ya, namun yang ada sekarang ya pakai di sini pakai ring saja, pakai gelang, baru dimasukkan pakai cakil. Ada yang begitu, yang itulah sangat berbahaya. Yang benar adalah seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Venezuela engine Mediterranean, ya ini mau diikat di sini dengan lego jangkar, ya maju, lego jangkar, mesin mundur, ya toh, dua-dua, baru belakang diikat. Ini yang disebut Mediterranean mooring, ya kira-kira begitu. Ini ada di teori, dalam praktek ya saya rasa jarang. Di terminal mana, di pelabuhan mana. Ya umumnya ini barangkali tanker. Di bawah ini nanti ada selang, sambung,
baru selangnya ke pipa, pipanya ke tangki darat. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini juga olah gerak kapal tanker. Finish with engine, selesai untuk pertemuan yang kelima ini. Nanti jumpa kembali di pertemuan yang ke-6. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.